dan kehidupannya. Apakah dampaknya bagi dirimu? Apa untungnya bagi diri kita kalau dia bangkit? Ya biarin aja dia bangkit. Emang dia bisa bangkit? Dia Tuhan, dia bisa bangkit. Lalu apa gunanya bagi kita? Apa gunanya? Ya. Sekalipun Yesus disebut anak sulung atau buah sulung dari kebangkitan. Lalu apa hubungannya dengan kita? Hubungannya ini yang akan kita lihat sekarang. Dan kekalahan kita di dalam mengimani Yesus Kristus, bagaimana hubungan kebangkitan Kristus, kehidupannya dengan diri kita. Disitulah iman itu akan dikontak, dihubungkan, sehingga hidup iman kita, maka hiduplah kerohanian kita, hiduplah kerajaan Allah itu. Bahkan disebut juga Yesus telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Tapi lagi-lagi kalau kita tanya, apa sih hubungannya dengan kita? Apa gunanya dengan kita? Apa manfaatnya? Saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu sebenarnya kalau kita percayai dia bangkit dari kematian dan hidup kembali, maka kebangkitannya itu akan menjadi model dari kebangkitan kita. Model dia. Contoh dari kebangkitan kita. Artinya, sebagaimana Kristus bangkit, maka orang yang percaya di dalam dia juga akan dibangkitkan. Bukan hanya model, tapi garansi, jaminan. Barang siapa percaya akan dibilang tadi. Barang siapa percaya kepadaku, aku yang bangkit dan yang hidup itu, maka dia akan hidup. Ya, jadi masalah menghidupkan orang mati bagi Yesus bukan makanya dipertontonkan sampai 3 kali supaya orang percaya ada kebangkitan dari daging. Seperti anak Jairus yang dibangkitkan, ada seorang pemuda dari Nain, ada Lazarus yang dibangkitkan supaya kita melihat diberikan pandangan awal bahwa kebangkitan dari kematian itu adalah sesuatu yang realistis di dalam Kristus. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang akan menjadi fakta, bukan hayalan, bukan angan-angan. Sehingga sama seperti Yesus bangkit dari kematian dan kembali kepada Bapa, maka orang percaya juga dibangkitkan karena untuk itulah dia datang. Untuk apa? Ya untuk membangkitkan kita. Maka dikatakan di Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-39, 40, 44, 54 dikatakan bahwa aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Barang siapa percaya kepadaku, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian juga dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 52 dikatakan bahwa satu rahasia yang sering kali tidak dipahami orang, bahwa pada waktu nafiri berbunyi, maka orang-orang yang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Orang mati loh dibangkitkan. Ya. Nah, di situ rahasianya. Yakin enggak kalau kita juga akan dibangkitkan? Persoalannya di sana. Sekarang ini menjadi fakta di mana Yesus bangkit, dia menawarkan supaya kita dibangkitkan, kita mau percaya enggak? Kita akan melihat enggak bahwa kita ada kebangkitan kita di dalamnya. Kapan itu akan terjadi? Pada waktu tanda diberi. Pada waktu Tuhan sendiri turun dengan malaikat-malaikatnya, maka dia pun akan membangkitkan orang-orang yang mati terlebih dahulu. Jadi orang yang mati ya terlebih dahulu dibangkitkan. Kalau kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, yang dibangkitkan itu tubuh atau roh? Ya, saya sering kalau membawakan ini khotbah di gereja-gereja, saya buatkan satu pertanyaan. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, dia akan membangkitkan orang-orang yang mati dan mengubah orang-orang yang hidup. Maka yang dibangkitkan itu apa? Tubuh atau roh? Sampai sekarang kebanyakan orang-orang percaya selalu menganggap bahwa yang bangkit itu adalah rohnya. Ya, adalah rohnya. Maka saya sering kali mengulanginya pertanyaan ini. Mana yang dibangkitkan? Apakah yang dibangkitkan itu tubuh atau roh? Nah, untuk mencoba menyadarkan kita semuanya bahwa yang dibangkitkan itulah sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang banyak gereja mengucapkan ini setiap minggu.
Di pengakuan iman rasuli bagian yang ketiga selalu dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kebangkitan daging. Orang mengatakan, ya nggak mungkin, katanya. Kok nggak mungkin? Jadi kita yang menghakimi ya. Dan hal itu juga tertulis di Roma 8 ayat yang ke-16. Ya, Tuhan akan membangkitkan tubuhmu yang fana bila kau percaya bahwa Roh Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian, dan bila Roh itu ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, maka Roh itu juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Membangkitkan juga tubuhmu yang fana. Jadi kebangkitan Kristus adalah keselamatan bagi dunia, tapi kebangkitan Kristus adalah model dari kebangkitanku, sekaligus jaminan dari kebangkitanku, bahwa kita tidak akan selamanya di dalam kematian, tapi akan hidup kembali bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, dampak dari kepercayaan inilah, ya, dampak dari kepercayaan akan kebangkitan Yesus, disinilah iman kita itu dipertaruhkan. Misalnya kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, bahwa iman itu adalah dasar dari segala pengharapan. Ada sesuatu yang kita harapkan dan menjadi dasar dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kita mengharapkan di sana kebangkitan yang kekal, kebangkitan daging itu, dan itu kita lihat di sana, kita yakin enggak ikut di dalamnya. Kita berharap enggak, kita yakin enggak. Ya, di situ persoalannya. Kalau kita yakin dengan kebangkitan Kristus menjadi model dari kebangkitan kita, kebangkitan Kristus menjadi garansi dari kebangkitan kita, maka pada saat itulah titik masuknya kerajaan Allah. Karena pada saat itulah Roh Kudus mulai bekerja. Kalau kita buka misalnya di Yohanes pasal yang ketiga, pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39 ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Jadi aliran air hidup ini akan mengalir terkontak kita apabila kita percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus, dan kebangkitannya menjadi kebangkitan kita, sehingga kita melihat bahwa kita tidak mati lagi untuk selama-lamanya, hanya sebentar untuk istirahat. Ya. Apa yang dimaksud dengan aliran-aliran air hidup itu? Di ayat yang ke-39 dinyatakan bahwa aliran-aliran air hidup itu ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam diri seseorang bukan karena ada tumpangan tangan, tapi karena ada orang percaya. Ada orang yang percaya akan Kristus yang bangkit, dan kebangkitannya seperti kebangkitan Kristus, kehidupannya seperti kehidupan Kristus, dan bagaimana dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, maka roh itulah yang memeteraikan kita. Metrai apa sih? Kalau kita lihat metrai, kalau ada perjanjian antara satu dua orang atau dengan lembaga, maka agar perjanjiannya itu menjadi sesuatu yang resmi, maka perjanjian itu dimeteraikan, dibuat meterainya, supaya barang siapa yang ingkar dari perjanjian itu atau one prestasi dari perjanjian, maka dia akan dituntut karena sudah terikat di dalam meterai itu. Meterai itu menunjukkan suatu ikatan yang tidak dapat terpisahkan kecuali dengan hukuman. Maka demikian orang yang percaya dengan aliran kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, maka dia juga termeteraikan di dalam warga kerajaan surga. Kemarin kebetulan kita membahas itu, jadi saya sangat tertarik sekali melihat
bagaimana kerajaan surga itu mulai bekerja di dalam setiap orang. Kerajaan surga ini akan mulai bekerja di dalam diri kita apabila kita sudah percaya kepadanya. Yang pertama dikerjain Roh Kudus dalam diri kita adalah status. Karena sebelumnya status kita sudah menjadi orang-orang yang ada di dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, semua manusia telah berbuat dosa dan yang muncul dari dalam hatinya hanya kebusukan belaka. Gak ada yang benar satupun. Kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima, dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nggak ada yang baik kita. Maka di sanalah kita mulai direstorasi. Maka yang pertama direstorasi adalah identity apa? Identitas kita yang akan direstorasi. Itu sebabnya kita dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kalau roh kita sudah bertemu dengan roh Allah, maka di sanalah kita mulai diberanikan untuk menyebut Allah itu, ya Aba, ya Bapa. Ada banyak orang yang boleh mengenal Allah Bapa. Mereka mengenal Yahweh, mereka mengenal Adonai, mereka mengenal dengan banyak nama, tapi hanya sedikit dengan perasaannya yang menyebut, ya Aba, ya Bapa. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus inilah yang akan mengubah status kita dari Roma 8 ayat 15-16 itu. Sehingga inilah anugerah pertama yang kita terima dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ketiga sebenarnya ya kalau kita baca, tapi ayat 1 aja. Katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi orang berdosa, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, direstorasi, diperbaiki kehidupannya, sekarang diubah identitasnya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bukan anak-anak dunia lagi. Karena harus dengan demikian kita menjadi warga kerajaan Allah dan dipersiapkan menjadi anggota kerajaan Allah yang menjadi ahli waris dan mempertahankan kerajaan Allah itu. Ya, yang kita lihat di dalamnya. Di ayat yang kedua juga sama, saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaannya, keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Kristus. Kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus dari Allah Bapa itu. Ketika Roh Kudus ini bekerja di dalam diri kita, bukan hanya mengubah status, tapi juga mengubah pikiran kita. Itu sebabnya dikatakan di Roma 12 ayat yang pertama, berubah, dan ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi akal budi kita juga akan diperbaiki karena Roh Kudus bekerja. Misalnya kita lihat di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi penghibur, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita percayakan kebangkitan Kristus dan kita juga dibangkitkan, kita menjadi satu seperti Dia, maka Roh Kudus bekerja di Yohanes 7 tadi ayat 38-39. Roh Kudus mengubah identitas kita, Roh Kudus juga memperbaiki pikiran kita. Sehingga menjadi roh penghibur Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Mengingatkan semuanya yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengajarkan segala sesuatu. Saya di Jakarta ini sudah agak lama juga, tapi saya juga gak paham-paham soal jalan. Kalau saya berjalan dari daerah yang satu ke daerah yang lain, saya selalu menggunakan Google
map untuk menuntun perjalananku. Pokoknya aku tahu tujuannya kemana, aku masukkan di Google Map, ya, dan itu aku percaya akan menuntun. Kadang-kadang jalannya berliku-liku, aku ikuti, tapi pada akhirnya aku sampai. Hanya kadang-kadang aku salah membaca Google Map itu. Kemanapun aku pergi, kadang-kadang saya tidak peduli jalan yang kulalui. Yang kupersoalkan, apakah aku belok kiri atau kanan, bagaimana aku selamat dari celah-celah mobil yang ada, dan kemudian saya akan mengikuti jalan itu sampai ke tujuan. Kalau aku dituntun oleh Google Map dan saya percaya dengan Google Map membawa saya sampai ke tujuan, saya juga lebih percaya bahwa God Map, ya, petanya Allah, petunjuk Allah, ajaran melalui Roh Kudus akan menggerakkan pikiran kita, menggerakkan hati kita. Hanya persoalannya bagaimana kita memahami kuasa Roh Kudus ini mulai menyentuh hati kita, mendengar Dia, dan melakukan dengan komitmen yang tinggi, dengan konsisten dan disiplin supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, orang seringkali bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tapi sebenarnya yang perlu kita cermati bukan bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus, bukan berapa orang yang membaptiskan kita, bukan berapa orang yang menumpangkan tangan supaya kita dikuasai Roh Kudus, tapi sejauh mana kita percayakan kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita, dan itu menjadi pengharapan yang pasti walaupun belum kita lihat. Pula kenapa sih? Ya, belum kita lihat karena kita masih hidup. Nah, demikian juga di ayat 26 itu dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingat semua yang telah kukatakan, katanya. Ya, ketika murid-murid itu berkumpul, Tuhan Yesus datang lalu membuka selaput mata mereka, lalu terbukalah bagi mereka tentang nubuatan-nubuatan Kristus. Kalau Tuhan tidak membuka pandangan kita, kita tidak akan bisa mengingat firman Tuhan yang telah ada. Itulah sebabnya mengatakan akan terbuka semuanya. Nubuatan-nubuatan yang ada dari Musa, dari para nabi, dan dari kitab Mazmur yang menyatakan kehadiranku akan nyata semuanya. Mereka mulai melihat itu ketika Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Dan kalau Roh Kudus nggak ada, mereka hanya melihat fakta-fakta tertulis seperti orang Farisi, ahli Taurat. Mereka bertengkar, berantam soal syariat, tapi tidak melihat kuasa Tuhan di balik apa yang sudah terjadi. Ada banyak orang Kristen yang gagal melihat apa yang harus dia pahami di balik peristiwa. Ada banyak orang Kristen gagal melihat kuasa Yesus karena Yesus hanya dilihat sebagai tokoh yang memberikan tanda ajaib. Sama seperti orang-orang yang diberi makan 5.000 orang itu. Kemudian yang 5.000 orang itu rame-rame ingin mengikut Yesus karena mereka dikasih makan. Lalu Yesus marah. Kenapa kamu mengikut aku? Karena makan ya. Maka Yesus memarahi, bekerjalah untuk makanan yang bukan hanya bertahan di dunia ini, tapi untuk hidup yang kekal. Artinya, dari keajaiban itu kita melihat bagaimana kehidupan yang kekal ditawarkan kepada kita. Ya demikian juga di Yohanes 15 ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-26 itu dikatakan begini. Tetapi firman yang tertulis ada, Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jika Roh Kudus yang akan mengajar kita untuk bersaksi. Jadi ada banyak orang menganggap bersaksi itu sesuatu yang sangat tabu ya. Tapi saya katakan tidak. Setiap orang yang ada dikuasai Roh Kudus, maka maaf, mulutnya nggak bisa berhenti bercerita. Dia akan menyaksikan kuasa Tuhan. Maka kalau kita tidak bersaksi, saya ingin bertanya, ada nggak kuasa Tuhan yang sudah kita nikmati? Di sana persoalannya. Hanya bentuk kesaksiannya mungkin harus kita mencoba juga meniru, mencontoh bagaimana kesaksian dalam Alkitab. Tapi Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudusnya, kalau kita nikmati kuasa Roh Kudus dalam diri kita, Roh itu akan mendorong kita untuk bersaksi di dalam Dia. Itulah kehidupan kita yang ada di dalam
kuasa Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus akan betul-betul menuntun kita karena kepercayaan itu. Karena sekarang kita kan ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah kerajaan Allah yang dimotori, dimotivasi oleh kehadiran Roh Kudus yang ada sekarang ini. Maka bila kita dikuasai Roh Kudus, ya seperti 1 Korintus 3 ayat 16, 6 ayat 19, maka roh akan bekerja dalam diri setiap orang sehingga memiliki sifat-sifat ya, sifat-sifat dari Roh Kudus itu sebagaimana tertulis di Yesaya 11 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Maka setiap orang yang ada di dalam Kristus, maka roh hikmat dan pengertian. Hikmat ya. Hikmat artinya memahami sesuatu di balik fakta-fakta. Pengertian itu mampu menerima di dalam dirinya dan mengerjakan sesuai dengan yang dipahaminya. Roh nasihat juga dan keperkasaan. Roh nasihat ya senantiasa ada di dalam kuasa Tuhan. Jadi bukan orang yang kasar, bukan orang kehilangan kendali berkata-kata, kehilangan kendali untuk makan, kehilangan kendali menggunakan waktu, kehilangan kendali dan lain sebagainya. Silakan diperpanjang. Tapi karena firman itu ada di dalam hati kita, maka otomatis dia akan menjadi menasihati kita dan membuat setiap orang yang di dalam Tuhan menjadi penasehat ajaib. Amin. Dan itulah anak-anak Tuhan dan keperkasaan, kemampuan mengalahkan hal-hal duniawi. Yakinlah bahwa Tuhan memang membiarkan kita melewati berbagai banyak perkara. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membiarkan kita melewati banyak perkara yang sebatas dari kemampuan kita. Dan Tuhan ada di sana. Karena dia turut bekerja dalam segala hal. Roma 8 ya, ayat yang ke-28. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan akan takut akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Roh mengenal gitu ya. Kita bisa memahami dia. Karena memang kalau bukan roh Allah yang ada di dalam kita, ya kita nggak mungkin mengenal Tuhan. Makanya banyak orang datang ke persekutuan, ke gereja, ke Zoom ini, kemana-mana. Mereka bertemu dengan siapa? Kadang-kadang kita hanya bertemu dengan diri kita karena kita merasa puas beribadah. Kadang-kadang kita puas karena kita bertemu dengan sesama kita. Kadang-kadang kita puas karena kita ikut beraktivitas dalam sebuah persekutuan, dalam ibadah, dan lain sebagainya. Karena kita kebagian mungkin dari dalamnya. Tapi bagaimana orang yang mengenal Tuhan dalam setiap persekutuan? Di sanalah rasa takut akan Tuhan itu. Bahkan kesenangannya takut akan Tuhan. Saudaraku, keselamatan dari kebangkitan Kristus itu sebagai kuncinya. Karena itulah ajaran yang dititik beratkan oleh para rasul waktu itu, yakni tentang kebangkitan dan kematian. Itu yang Paulus tekankan misalnya kalau kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari ketiga. Maka persekutuan orang-orang Kristen itu karena ada kebangkitan. Kalaupun Yesus misalnya melakukan banyak tanda ajaib dan ajaran-ajaran yang luar biasa sepanjang hidupnya, kalau dia mati di kayu salib dan tidak bangkit-bangkit lagi, memang ada nggak orang Kristen? Nggak ada. Itu sebabnya orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Karena hari Minggu itulah hari kebangkitan. Ya, hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan Yesus, Domingo dalam bahasa Yunaninya, sehingga tinggal minggunya di bahasa Indonesia, maka minggu itulah
hari kebangkitan Kristus, karena kita merayakan kebangkitan itu, karena melalui kebangkitan itulah persekutuan kita, karena melalui kebangkitan itulah kuasa roh mengalir dalam diri kita, karena kebangkitan itulah kita terjembatani untuk hidup yang kekal dalam kerajaan Allah, di mana posisi kita semakin dipulihkan sebagai the image of God, imago Dei Allah, sehingga kita menjadi semakin segambar dengan Kristus, sebagaimana gambar kita ditetapkan dalam Kejadian yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Salam kebangkitan Kristus, karena kebangkitan Kristus adalah kebangkitanku dan kebangkitanmu, kekekalanmu dan kekekalanku dalam kerajaan Allah. Shalom. Sampai demikian kami sampaikan pada moderator kita untuk ditindaklanjuti. Baik. Ya, terima kasih untuk hambanya Pak yang hari ini sudah Wilson Tobing ya. Yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, dan kami percaya kita semua sudah diberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam doa berkat, kita akan masuk dalam satu pujian lagi. Tadi saya lupa rekam ya, jadi nggak kerekam dari tadi. Oke, sebentar. Ya, kita nyanyikan lagu Dia Mengerti. Dia peduli, sebab Dia Allah yang peduli dan mengerti akan apa yang menjadi kebutuhan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta,
Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Saya persilakan doa syafaat Bapak Sembiring. Silakan. Terima kasih Pak Doni. Mari kita naikkan doa syafaat kita pada sore dan menjelang malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Bapa, sore ini kami semua hamba-hambamu, semua kami yang hadir pada sore hari ini bersepakat menaikkan doa syafaat kami kepadamu, ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan, nyatakan bagi kami, yang telah kami terima, Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami ada, sebagaimana ada, ini semua kasih karunia anugerah-Mu kepada kami. Dan kesempatan ini kami semua berkumpul bersama untuk menaikkan pujian syukur kami, dan kami sudah menaikkan segala pujian persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah nyanyian pujian yang kami naikkan itu, Tuhan, boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di mezbahnya Tuhan. Nama Tuhan kami tinggikan, kami agungkan, dan yang kami percayai, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Pak Wilson Tobing yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima. Mari Tuhan firman-Mu ini kuterangi lebih jauh dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan pemahaman, pengertian Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan materaikan dalam tanah hati kami, sehingga firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Wilson Tobing. Pakai dia lebih heran dari hari yang telah dilalunya Tuhan. Banjiri senantiasa hamba-Mu ini dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan, dan kasih karunia-Mu tambahkan bagi hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati pelayannya dimanapun berada Tuhan. Engkau senantiasa sertai dan juga Kau memberkati. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Komingguan, Engkau tetap pilih memberkati dia dalam pelayannya, keluarganya, anak semantunya, tetap pilih memberkati dan juga memberikan karunia-Mu baru, roh hikmat, pengetahuan bagi hamba-Mu. Sertai dia Tuhan kemanapun senantiasa, dan kesehatannya tetap prima dan stabil dalam nama Yesus. Begitu juga hamba Pak Endra. Tuhan, Kau memberkati dia, memulihkan kondisi kesehatannya. Begitu juga Tuhan, apapun yang dia inginkan, yang dia rindukan Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau berkati dia, keluarganya, istri, anak-anaknya, mantunya, semua keluarganya. Engkau akan memberkati usahanya, usaha anak-anaknya, juga berkati melimpah-limpah. Bahkan Tuhan, kami semua yang hadir pada sore dan menjelang malam hari ini, Engkau memberkati Pak Joni yang Tuhan memimpin kami, membawa kami dalam pimpinan puji-pujian pada sore. Engkau berkati dia, maka seluruh hamba-Mu, walaupun kami tidak sebut satu persatu, Engkau melawat, menjamah, memberkati kami, dan mengaruniakan roh hikmat pengetahuan bagi kami, iman yang teguh Tuhan. Pertambahkan Tuhan senantiasa Tuhan,
karunia-karuniamu kepada kami semua Tuhan, terutama roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan dari surga, sehingga kemanapun kami berada kami tetap dituntun, dibimbing, dipelihara, diberkati oleh Tuhan berserta dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, Kau memberkati apapun permasalahan pergumulan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam semua seluruh aspek kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang nanti memelihara, memberkati kami semuanya Bapa. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada sore hari ini, anak-anak Tuhan, keluarga kami dimanapun berada. Kau melawat mereka semua Tuhan, mungkin mereka di pelosok tanah air ini, mungkin di pedalaman sana, mungkin daerah-daerah yang terpencil, yang sukar dijangkau. Bapa, kemanapun mereka berada, Engkau lawat pada sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kalau ada hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan ini, permasalahan apapun, ekonomi semua, keuangan kami, usaha kami, pelayanan kami, berikan terobosan baru bagi kami Tuhan semuanya. Nyatakanlah kasih-Mu, sertai semua anak-anak-Mu, hamba-Mu, bahkan semua keluarga kami Tuhan dimanapun berada. Kau peliharakan, Engkau memberkati. Begitu juga Tuhan, kami tetap berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami Indonesia, di mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi di pelosok tanah air ini, ya, mungkin di daerah Papua sana, perlu Tuhan campur tangan Tuhan senantiasa untuk Tuhan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di sana menolong, memberkati, bahkan TNI Polri yang menjaga kota kami Tuhan, Kau pelihara berkati, berikan keselamatan bagi mereka, karena banyak hal yang mungkin dihadapi TNI Polri khususnya di daerah timur sana, Papua sana Tuhan, tetapi Tuhan tolong campur tangan agar semua itu dapat diselesaikan dengan baik, dengan adanya kesadaran bagi semua ya orang-orang yang ingin membuat satu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tetapi biarlah mereka juga mempunyai kesadaran dan juga mereka kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan. Kami tetap berdoa sekali lagi buat semua pemerintahan ini, agar semua komponen bangsa ini dan semua pemerintahan boleh berjalan dengan baik, sehingga Tuhan apapun yang dilakukan semua menjadi semua yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi kami, semua harga-harga pokok terjangkau, harga-harga obat terjangkau, dan kebutuhan yang lainnya Tuhan, agar semuanya kami semua anak, khususnya anak-anak-Mu yang berharap pada Tuhan, semua tetap dipelihara, tetap Tuhan tolong memberkati kami semuanya Bapak. Terima kasih Bapak surga buat kita Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu curah kelimpahkan, melimpah-limpah bagi kami semua, anak-anak-Mu, hamba-Mu, keluarga kami. Pada kesempatan sore hari ini juga Tuhan sudah melawat, menjamah, memberkati, mengingatkan kami supaya kami tetap, hati kami senantiasa, iman kami tetap teguh bahwa Tuhan yang kami sembah, Engkau adalah kebangkitan dan kehidupan dan hidup kami. Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan iman pada kami, biarlah iman kami iman yang teguh, yang kokoh, tidak goyah apapun kami hadapi, tetapi iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Iman kami tetap senantiasa tertuju berharap pada Tuhan. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus, tolong kami semuanya, berikan kami kekuatan, tuntun bimbing kami, berikan Roh Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap eksis dalam Tuhan, berjalan menurut tujuan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan, dan melalui kehidupan kami biarlah Tuhan jadikan kami menjadi orang kepercayaan Tuhan, jadi berkat dan saluran berkat, dan nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih Bapa surga. Selanjutnya ibadah kami ini Tuhan sampai selesai, Tuhan sertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa surga buat kisah Tuhan, kemurahan-Mu. Kami kembalikan pujian dan syukur hormat hanya bagi-Mu di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Pak Joni, doa berkatnya. Terima kasih. Amin. Baik, kita mohon doa berkat. Mohon Bapak Pendeta Liman Handoko untuk doa berkat sebelum kita masuk ke bincang-bincang. Mari kita angkat tangan kita. Silakan Pak Liman untuk pimpin doa berkat. Shalom Pak Liman. Kalau Pak Liman belum siap, saya persilakan
Bapak Pendeta Wilson untuk pimpin doa berkat. Silakan. Mari kita angkat tangan kita. Mic-nya belum dibuka, Pak Belum Wilson. buka mic-nya, Pak. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita awali bersama dengan doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Pendeta. Shalom, terima kasih. Ya, shalom. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, salam kenal dari saya Joni Iskandar. Kebetulan gembala kami Pak Mingguan hari ini sedang ada di luar, jadi tidak bisa ikut Zoom. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa memperkenalkan diri. Sebelum nanti kita masuk ke bincang-bincang, Bapak Ibu boleh mengikuti bincang-bincang bersama kami, yaitu mengenai keselamatan pada kebangkitan Yesus Kristus yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Wilson ya, pada hari ini. Mungkin nanti ada yang mau bertanya atau ingin ada yang mau menambahkan ataupun melengkapi, ya saya persilakan. Asal tetap di dalam tema hari yang sudah disampaikan, yaitu keselamatan pada kebangkitan Yesus Kristus. Oke, saya persilakan. Ada Pak Horas Situmeang, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ini kayaknya temannya Pak Wilson ya. Iya, benar. Silakan Pak Horas. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Shalom untuk kita semua. Nama saya Penatua Horas Salomon Situmeang. Saya di Jakarta. Berjemaat di mana Pak Pendeta Horas? Jemaat di Jemaat suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus ya. Iya. KKPI ya. Ya. Oke. Beliau penetua kami, Pak. Oh, penetua ya. Ya, maaf ini karena sinyalnya mungkin ya kurang bagus sehingga ya sinyalnya terlempar. Ini suaranya nggak keluar lagi. Baik, terima kasih Pak Horas untuk perkenalannya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang Bapak mau tanggapi atau sampaikan mengenai firman Tuhan hari ini, silakan. Ya, kalau yang saya mau sampaikan Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wilson ya memang sesuai dengan firman Tuhan ya Pak. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita meyakini kebangkitan dan hidup kekal itu ya. Nah kalau saya renung-renung Pak, kita ini kan gagal untuk hidup kekal di Firdaus kan karena dosa kan gitu ya Pak ya. Kalau saya renung-renung baca kitab Kejadian itu pasal 1, bagaimana sebenarnya Tuhan itu punya desain ya, punya grand design bagi manusia, bagi ciptaannya untuk tinggal di Taman Firdaus. Jadi saya selalu berpikir melihat origin kita ini sebenarnya dari Taman Firdaus, Pak. Seperti itu ya. Origin kita gitu loh. Namun karena dosa,
ya kita tidak di origin kita lagi, kita terbuang dari Taman Firdaus itu. Pun kita mati kan juga karena dosa juga. Jadi kuasa dosa itu memang eh, dahsyat juga gitu loh ya Pak ya, sehingga kuasa dosa itu juga mampu membangun peradaban kan. Kalau saya renung-renung juga itu kan peradaban dosa kan besar juga ya Pak ya. Mesir, yang lain-lain, Indian lah, di Inka lah, apa segala macam itu kan peradaban manusia berdosa Pak. Mereka juga kan Ya, melakukan apa, penyembahan berhala, human sacrifice, ya, ya, ya. hal-hal. Wah, terputus lagi. Putus lagi. Terputus lagi. Bertentangan dengan apa yang sini dosa Pak. Nah itulah yang saya lihat ya, sehingga bagaimana Tuhan itu yang penuh kasih dan dahsyat itu memulihkan kita semua kan Pak, memulihkan ketaannya kan, agar peradaban manusia ini kan tidak dibelenggu terus oleh kuasa iblis gitu loh. Jadi kuasa iblis itu dahsyat gitu loh. Dan dahsyatnya itu harus dihadapi dengan yang maha dahsyat gitu loh. Nah, yang maha dahsyat ini ya dimanifestasikan oleh Tuhan kita di dalam diri putranya, anaknya, Yesus Kristus kan begitu.